Oke, selamat siang. Kita mulai saja ya. Yang lain nanti kalau menyusul silakanlah. Nah, oke. Nah, jadi kali ini kita akan membahas contoh soal tentang vektor secara online. Jadi sebelumnya saya minta tolong disiapkan dulu kertasnya yang kosong. Jangan dulu catat tanya ya. Sama pensil. Kita lihat nomor 1 ya. Dua vektor besarnya sama dan mengapit sudut alfa, memiliki resultan setengah F. Berarti kan setengah dari nilai vektornya yang tadi. Dari data tersebut nilai cos alfanya berapa? Nah, jadi untuk menjawab ini bisa kita gunakan rumus aturan kosinus yang bentuknya FR, F resultan maksudnya ya, sama dengan akar kuadrat dari, oke, akar kuadrat dari F1 dikuadratkan ditambah F2 dikuadratkan ditambah dua kali F1 kali F2, dia pakai alfa, nggak apa-apa, kita pakai alfa juga ini. Dan seperti ini rumus untuk aturan kosinus. Ini dia ya. Oke, nampak ya di layar monitor kalian? Seperti itu rumusnya. Nah, setelahnya sekarang kita masukin angka-angka yang sudah ada. Nah, kita masukin dia sekarang. Ini tadi FR itu nilainya setengah ya. Ini setengah F. Kemudian F1 dan F2 sama. Ini nilainya F. Nah, kita masuk. Kita kuadratkan. Ya, kiri kanan kita kuadratkan dengan tujuan menghilangkan nilai akar. Jadi kalau nanti kita kuadratkan kiri kanan, berarti yang ini nanti nilainya menjadi seperempat
Oke, seperempat F kuadrat. Oke, sama dengan, nah ini kita jumlahkan 2F kuadrat. Yang ini juga nanti 2F kuadrat cos alfa, ya kan? Kita buat di sini 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat. Lalu dikali cos alfanya di sini. Oke, ini dia. Jadi kalau kita lihat dari angka-angkanya, berarti F-nya ada di kiri dan ada di kanan. Seluruhnya kita hilangkan. Nah, kalau kita hilangkan, berarti nanti sisanya seperempat sama dengan 2 ditambah dengan 2 cos alfa. Seperti ini. Oke, berarti nanti ini kita pindah kemari. Oke, kita pindahkan dia ke sebelah kiri. Berarti menjadi kurang, dan yang ini tetap 2 cos alfa. Seperti ini. Kelihatan ya? Ya kan? Kelihatan kan? Nah, dari sini kita lanjutkan, berarti samakan penyebut. Ini nanti menjadi 8/4. Nah, kemudian hasilnya nanti kita peroleh cos alfa sama dengan 1 dikurang 8 minus 7 kan? Minus 7/4, lalu sama dengan 2 cos alfa. Nah, 2-nya kita turunkan ke bawah dengan cara kali silang, berarti hasilnya minus 7/8. Seperti ini. Oke, nah sekarang coba lihat opsi yang ada. Berarti jawabannya nanti yang mana itu? D. Oke, jawabannya dadu. Ya, jawabannya dadu. Ini saya bold. Oke, jadi ini jawaban nomor 1. Nah, untuk nomor 1 ini langkahnya seperti itu. Jadi dari nomor 1 bisa kita simpulkan, jika diketahui nilai kedua vektornya sama, kemudian dikasih tahu nilai resultannya, yang ditanya sudutnya berapa, atau alfanya berapa, maka kita gunakan rumus aturan kosinus. Seperti itu. Ya. Nah, itu untuk soal yang pertama. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Oke. Soal yang kedua. Ini soalnya yang kedua. Saya berencana kita membahas 4 nomor ya. Saya sengaja pilihkan soalnya agak lumayan sulit ya, supaya nanti kalian terbiasa, karena saya yakin kelas 10 IPA 1, saya lihat orang-orangnya sekilas itu cukup orang-orang yang mau maju dan berkompetisi ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Diberikan 2 vektor A dan B yang membentuk sudut terkecil theta. Jika besar B adalah 2 kali A, dan besar A tambah B sama dengan setengah akar 6 kali besar AB, A kurang B. Maka cos theta-nya berapa? Nah, seperti itu. Sekarang coba ya, kita bahas dia. Usahakan dulu
kita buat diketahui. Nah, kenapa tadi nomor 1 tidak ada saya buat diketahui? Karena datanya sedikit. Nah, kalau yang ini datanya cukup ya untuk membuat pusing. Jadi menghindari kesalahan kita harus cukup hati-hati. Oke? Nah, coba dilihat jika besar B adalah 2 kali A. Ini ya. Nah, jadi kita buat di sini B sama dengan 2 kali A. Seperti ini. Kemudian dia buat lagi A tambah B yang ini. Ya. Saya buat di sini. A tambah B sama dengan setengah akar 6. Oke, setengah akar 6 dari A kurang B, yang ini. Ini dia, oke. Jadi ini data soalnya. Kenapa saya katakan cukup banyak dan perlu kita hati-hati? Memang kelihatannya sederhana, ya, karena saya yang menyajikan. Ya. Namun kalau misalnya kalian dalam proses belajar, ketelitian itu akan membawa kebaikan, ya, seperti itu. Jadi saya sudah buat datanya, sekarang mari kita kerjakan. Oke. Nah, untuk mengerjakannya langkah berikutnya, ya. Tolong diingat kalau penjumlahan rumusnya ini yang nomor 1 tadi. Kalau pengurangan bedanya di sini jadi tanda minus. Ya, seperti itu dia. Nah, ini saya ambil sekarang, ya. Saya ambil. Oke. Nah, yang ini saya ganti hurufnya jadi A. Terus yang ini saya ganti hurufnya B. 2A kali B cos. Nah, tadi dia di situ bilang theta. Kita cari tetanya. Ini. Oke. Lalu sama dengan setengah akar 6 ini. Ya, dikali dengan hasil pengurangannya. Jadi ini kita kasih tanda minus begini. Ya. Nah, kalaulah ini sudah kelihatan, sekarang kita lanjutkan penyelesaiannya. Jadi langkah selanjutnya yang ini kiri kanan kita kuadratkan. Ingat, tujuannya agar nilai akarnya bisa hilang. Ya, tujuannya agar nilai akarnya bisa hilang. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang sudah kita buat, berarti nanti nilai akarnya hilang, tinggallah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Ya. Nah, lalu yang ini setengah akar 6 berarti menjadi 6 per 4. Ya. Kita tukar dia menjadi 6 per 4 seperti ini. Ya.
Lalu yang ini hilang akarnya, kita masukkan ke dalam. Nah, ini dia. Oke, jadi sekarang sudah seperti ini. Nah, yang ini jika kalian mau sederhanakan, silakan kita buat 3/2 dengan catatan atas bawah kita bagi dengan 2. Oke, ini dia. Nah, lalu kita masukkan. Tadi katanya B itu sama dengan 2 kali A. Ya, B itu sama dengan 2 kali A. Kita masukkan kemari. Lalu kalau kita masukkan kemari, kemudian kita kuadratkan, berarti nanti hasilnya menjadi 4A kuadrat, seperti ini. Yang ini kita masukkan 2A, berarti menjadi 4A kuadrat. Ini dia. Oke, nah di sini pun begitu. Jadi kita masukkan dia, maka kita peroleh di sini nanti menjadi 4A kuadrat. Nah, yang ini juga nanti kalau kita masukkan hasilnya 4A kuadrat juga. Oke. Nah, sekarang kiri kanan sudah dihuni A kuadrat. Berarti kalau begitu langsung saja kita hilangkan, setelah ini kita jumlahkan dulu. Oke, ini kita jumlahkan. Ini menjadi 5A kuadrat. Ya, karena kan ini kita tambah dengan 4A kuadrat cos theta. Oke, sama dengan 3/2 ini. Ini kalau kita jumlah 5A kuadrat. Ya, nah ini saya masukkan. Oke, diperhatiin ya. Ini saya masukkan, ini saya tukar nilainya dengan tanda minus. Nih. Nah, barulah bisa kita matikan atau kita hilangkan A kuadratnya. Ya, kita hilangkan A kuadratnya, lalu kita kali silang. Ya, lalu kita kali silang mereka. Nanti 2 ini kemari, berarti nanti di sini hasilnya 10, kemudian yang ini nanti hasilnya 8, ya. Terus ini kita kali masuk ke dalam, berarti nanti 15, yang ini 12, ya kan? Oke. Dan ini nanti 12. Ini tanda minus. Nah, seperti ini dia. Oke. Lalu, lakukan penjumlahan yang satu suku, yang artinya yang mengandung kos dengan yang tidak mengandung Pak, gambarnya kos, berhenti, Pak. penjumlahannya beda-beda. Hah? Apa itu? Udah ya, oke saya sambung. Nah, jadi ini kita kelompok-kelompokkan dia, berarti nanti saya buat di sini 10 dikurang 15 sama dengan, oke, ini min
12 theta dikurang 8 cos theta. Oke. Nah, yang ini jadinya nanti minus 5. Ya, ini minus 5 sama dengan yang di sebelah kanan menjadi minus 20. Ya kan? 20 cos theta tepatnya. Ini. Nah, berarti dari sini kita peroleh nilai cos theta itu sama dengan ya minus 5 dibagi dengan minus 20. Oke? Nah, perhatikan kenapa saya tetap mengikutkan tanda minusnya. Kenapa enggak langsung kita buang? Sama-sama bagi minus 1. Tujuannya apa? Supaya kita tahu posisi theta ini berada di kuadran berapa. Kalau kalian masih ingat salib sumbu pada pertemuan sebelum-sebelumnya, di mana saya ada membuat kuadran, ya seperti ini. Berarti nanti kan kuadran 1 dari sini, dari 0 sampai 90, ya. Saya buat aja dulu dari sini. Ya, ini nanti dia 90 derajat, berarti kuadran 1, ya kan? Nah, kemudian kemudian untuk 90 sampai 180 derajat kuadran 2, dari 180 derajat ke 270 kuadran 3. Nah, yang ini kan minus. Ini minus juga, berarti minus-minus. Maka dia kita dapati nanti ini posisinya di kuadran yang ketiga. Ya, jadi nanti posisi sudutnya itu ada di sini. Ya, di kuadran ketiga. Seperti itu dia. Nah, lalu kita bagi. Berarti nilai cos theta itu sama dengan 1/4. Ini dia. Ya, nilainya 1/4. Saya taruh di samping aja ya, biar nampak sekalian. Ini dia, 1/4. Itu nilai cos theta. Oke, yang ditanyakan ke kitanya, ya, yang ditanyakan ke kita, oh pas ya, maka nilai cos theta adalah berapa? Nah, seperti itulah caranya. Nah, kalau kita lihat, sorry. Nah, kalau kita lihat dari opsinya tadi, kira-kira jawabannya yang mana itu? Ada nampak opsi jawabannya di situ. Kita peroleh cos theta nilainya 1/4.
B adalah 2 kali A. Nah, ada kira-kira jawabannya di situ? Tidak ada di opsi, Pak. Nggak ada di opsi. 5/8, 3/8, 7/8, 7/11, 8/9. Coba kita cek lagi ulang, di mana kita kesilapannya. Ini B sama dengan 2 kali A. Kita masukin, ini 4A kuadrat. Yang ini tadi 2A, berarti 4A kuadrat. Nggak ada masalah. Kalau di akarnya ini 6/4. Sama-sama bagi 2, 3/2. Nah, terus kita kali silang, yang ini kemari 10, 8, 15, terus ini 12. Oke, 12. Lalu kita pindah dia, ini pindah ke kiri, 10 kurang 15, 8 cos theta. Oke, ini sudah kita buat dia minus 20. Tuh, nggak ada. Setengah 2, 2/8. Maka nilai cos theta setengah akar 6. Coba kita buat dulu ya. Jangan kita sederhanakan ini. Ini tetap aja 6. Yang di bawahnya 4. Walah. Berarti tadi nggak disederhanakan ya. Jawabnya 3/8. Oke, coba ya kita usahakan dulu. Berarti nanti ini 20. Terus ini 16. Kemudian ini 30. Terus ini 24. 20 dikurang 30. Pak, Ya. 5A pangkat 2 bukannya 25 ya, Pak? 5A pangkat 2. Dari mana datangnya 5A? Enggak ada 5A. Ini kan 5A 4A pangkat 2, Pak, kuadrat. yang itu, Pak. Yang mana? Yang itu, Pak, yang di rumus kedua itu, Pak. Rumus kedua. Yang bukan, Pak, itu, Pak, yang kedua itu, Ini. Pak. Bukan, bawah. Bawah lagi. Nah, itu, Pak. Bawah lagi. Bukan 25 tuh, Pak. Ini. Iya. Enggak lah. Oh, Dia enggak. hasil penjumlahan dari A pangkat 2 ditambah 4A kuadrat. Jadi kita jumlah dia 5A kuadrat. 30, ini minus 24-nya tadi. Terus ini 16. Berarti nanti ini minus 10 dibagi yang ini minus 40. Minus 40. Sama aja ya, 1/4 dia. Seperempat puluh.
diberikan dua vektor A dan B yang membentuk sudut terkecil theta. Jika besar B adalah 2 kali A. B 2 kali A. Besar A tambah B sama dengan setengah akar 6 kali besar A kurang B. Jadi kita masukkan 4A kuadrat ditambah ini 2A 4A kuadrat sama ya, nggak ada yang salah lagi lah. Siapa bisa bantu coba Pelis ya? Mana tadi Pelis ya? Kayaknya nggak ada lagi yang salah kita kerjain ya. Berarti opsinya yang nggak ada, nggak cocok opsinya. Ya, opsinya yang nggak cocok bukan salah kita lagi. Berarti 5/8, 3/8. Diberikan dua vektor. Adalah 2 kali A. Coba ya, barangkali redaksi soalnya yang salah ya. Ini kita coba dulu, kita perbaiki dulu. Apakah maksud dia A sama dengan 2 kali B? Kalau begini dia taruh gimana? Ini nanti dia 4B pangkat 2. Terus yang ini B kuadrat. Berarti ini nanti 4B pangkat 2. Oke, terus yang ini 4 4B pangkat 2. Ini B kuadrat. Ini nah, berarti nanti dia menjadi ini 5 B kuadrat. Ini 4B kuadrat. B kuadrat. B kuadrat. Berarti 20, 16, 30, 24. Sama aja. Oke, berarti nggak salah kita lagi ya. Sama aja. Berarti opsinya tidak ada soal salah. Oke, itu untuk yang nomor 2. Kita sambung aja ya, udah masuk les terakhir rupanya kita. Oke, kita sambung nomor 3-nya. Nanti kalau ada yang mau ditanya silakan ya. Nah, kita masuk nomor 3-nya seperti ini soalnya. Ya, nampak soalnya itu kan?
Jadi soalnya itu nomor 3, 2 vektor setitik tangkap. Masing-masing besarnya 8 satuan dan 4 satuan. Kedua vektor ini mengapit sudut 60 derajat. Harga resultan kedua vektor tersebut adalah berapa? Nah, jadi untuk penyelesaiannya, untuk penyelesaiannya kita gambarkan aja langsung. Misalnya ini vektor pertamanya, ini nanti vektor keduanya, terus mereka mengapit sudut yang sama. Ini dia, saya gambarkan dulu. Yang ini nanti harus garis putus-putus. Ini dia. Oke. Nah, berarti nanti vektor resultannya ini. Ini saya tebalin dulu ya. Nah, ini vektor resultannya. Oke, jadi kalau saya lengkapin dia dulu 8 satuan dan 4 satuan. Saya buat ini dia 8 satuan dan yang satu lagi nanti 4 satuan. Saya letakkan di sini. Ya, ini vektor yang keduanya. Terus vektor pertamanya di sini. Oke, ini dia vektor keduanya, pertamanya. Nah, yang ditanyakan ke kita tadi adalah resultannya. Resultan. Dan sudutnya ini tadi 60 derajat. Oke, seperti inilah gambaran soalnya dia. Nah, dari sini berarti langsung saja kita gunakan rumus aturan kosinus tadi yang di awal ya. Ini saya ambil dia, itu yang atas saja ya. Ini saya ambil rumusnya, saya taruh dia di bawah. Nah, terus
tinggal kita masukkan angka yang sudah diketahui. Ini kita buat dia 8, ini 4, terus yang ini saya buat dikali 8 dikali 4. Begini dia. Nah, berarti nanti ini 64 ditambah 16 ya. 64 ditambah 16 berarti nanti 80. Ya kan? 80 sedangkan yang ini berapa ini? Sorry. Kosnya belum saya masukin ya. Ini saya masukin dulu kosnya. 60 derajat. Oke. Ini di bawahnya saya lanjutkan. Ini nanti hasil nilai kos 60 itu nanti setengah. Ya, kos 60 nilainya setengah. Ya kan? Oke. Nah, ini kemarin mati. 80 ditambah 32, berarti 80 ditambah 32, 112. 112. Nah, sekarang tinggal kita cocokkan dengan opsi. Di sini ada 3 akar 7, 4 akar 7, 28, 5 akar 8, dan 56. Nah, berarti nanti tinggal buat jawabannya. Ini bisa kita pecah menjadi akar kuadrat dari 16 dikali dengan akar 7. Nah, coba dilihat dulu, pas nggak itu kalau saya pecah seperti itu dia? Pas nggak aja kalau saya pecah seperti itu? Pas, Pak. Pas ya? Pas, Pak. Berarti nanti endingnya ya itu F resultannya 4 akar 7. Berarti inilah jawabannya. Oke, nah kalau kita lihat jawabannya berarti bola lah ya. Nih. Nah, itu nomor 3. Sekarang coba kita lanjutkan satu nomor terakhir. 2 vektor F1 dan F2 sebesar 40 Newton dan 20 Newton. Jika sudut antara kedua vektor itu adalah 60 derajat, besar F1 dikurang F2 adalah berapa? Nah, jadi ini tentang selisih vektor. Nah, kita pakai juga rumus yang sama, yang ini. Nah, tetapi ini nanti kita buat minus, karena dia selisih. Ya, ini selisih.
seperti ini. Nah, jadi kalau nanti di penjumlahan saya pakai FR, kenapa di pengurangan juga pakai FR? Nggak masalah. FR itu singkatan dari resultan vektor. Nah, resultan vektor itu penjumlahan yang tetap memperhatikan minus atau tanda positifnya. Jadi dia umum. Kalau disebut resultan berarti umum. Tinggal kita mencermati apakah penjumlahan itu ada mengandung negatif. Kalau mengandung negatif berarti namanya selisih. Jadi seperti ini, F1 kurang F2, selisih namanya. Nah, lalu saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan di bawahnya. Kita masukkan nilai yang diketahui atau sesuai data soal. 40, 20, dan 60 derajat. Nah, berarti ini kita masukin nilainya 40, yang ini 20, kemudian kosinusnya ini kosinusnya 60 derajat. Ini ya. Nah, sorry, masih ada yang kurang ya. Ini nilainya 2, 40, cos 60 setengah dengan 2 yang ini hilang. Berarti nanti 1.600 ditambah 400, ini nilainya 2.000. Ya, kurangkan dengan 40 kali 20, kurang 800. Ya, maka kita peroleh nanti hasilnya ini sama dengan akar 1.200. Lalu saya pecah dia ini. Saya pecah, saya buat dia akar 12 dikali dengan akar 100. Oke. Nah, akar 12 itu masih bisa kan kita pecah lagi menjadi akar 4 dikali akar 3. Berarti kalau gitu nanti jawaban akhirnya adalah 40 akar 3. 40 akar 3 satuan. Seperti inilah jawabannya. Pak, harusnya 20 kan, Pak? Ya? 20 ya? 20, Pak. Oke, 20. Oke, terus jawaban ada nggak? Ada ya? Ini dia 20 akar 3. Pas? Oke, berarti dari nomor yang soalnya salah. Ya, harusnya ini jawabannya di opsi tidak ada. Oke. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh ada sesi SS semua soalnya nggak, Pak? Soalnya Saya? sekalian dipelajari, Pak. Boleh di screenshot semua, Pak. Gimana? Boleh di screenshot semua, Pak. Di screenshot semua.
Oh my God. Iya, Kenapa harus di screenshot? nggak apa-apa Oh Pak, ya. cuma pengen dipelajari aja Nanti Pak gini aja, nanti. mudahnya nanti kamu ya. Maksudnya gini, nanti kalau apa tinggal cari di apa aja ya, jejaring sosial saya aja ya. Nanti saya posting di situ aja. Oh, oke Pak. Ya, karena nanti kalau saya buat di sini nanti takut saya nggak sempat lagi nanti apanya waktunya. Kalian ini Di begitu selesai YouTube ya, langsung Pak? masuk ke sana dan nanti. Iya, kamu tahu ya tempatnya ya. Makasih, Pak. Cici lu tanya juga ya, Cici lu tanya itu ada apa namanya blogernya juga itu. Lebih rinci lagi nanti di Oke, sana Pak. dia. Makasih, Pak. Oke, nggak ada lagi pertanyaan yang lain? Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang. Semoga tetap sehat selalu dan jangan lupa protokol kesehatan. Terima kasih. Oke, Pak. Oke Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Gak ada sesi absen Pak. Terima kasih, Pak. Ya ampun, udah lah. Udah lah. Ngapain? Absen udah ada. Mati.